Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Andes Sukriati Firman, MKes, dan Ibu Bese Qur'ani SPD MPD selaku dosen mitra dan dosen pengampu pada mata kuliah Pendidikan Konsumen. Dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan semoga salawat tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, kami akan sharing kepada teman-teman mengenai motivasi dan kebutuhan konsumen. Saya Rizka Yuamanda selaku moderator dari kelompok 4 akan membimbing jalannya persentase ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota lain dari kelompok kami, yaitu ada saudari Andi Farah Tufaila dan Tasha Amalia. Langsung saja kita mulai. Poin yang pertama adalah pengertian motivasi konsumen. Setiadi mendefinisikan motivasi konsumen adalah keadaan di dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan guna mencapai suatu tujuan. Dengan adanya motivasi pada diri seseorang akan menunjukkan suatu perilaku yang diarahkan pada suatu tujuan untuk mencapai sasaran kepuasan. Sedangkan Handoko mengatakan bahwa motivasi adalah suatu keadaan dalam pribadi yang mendorong keinginan individu untuk melakukan keinginan tertentu guna mencapai tujuan. Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa motivasi muncul karena kebutuhan yang dirasakan oleh konsumen. Kebutuhan sendiri muncul karena konsumen merasakan ketidaknyamanan antara yang seharusnya dirasakan dan yang sesungguhnya dirasakan. Kemudian poin yang kedua adalah tujuan motivasi konsumen. Adapun tujuan motivasi konsumen dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama untuk meningkatkan kepuasan baik dari pihak produsen maupun konsumen itu sendiri. Yang kedua mempertahankan loyalitas, efisiensi, dan efektivitas. Dan yang terakhir adalah menciptakan hubungan yang harmonis antara produsen dan konsumen. Ya, jenis-jenis motivasi konsumen. Dalam bidang pemasaran, motivasi adalah pertimbangan-pertimbangan dan pengaruh yang mendorong orang untuk melakukan pembelian. Yang pertama, motivasi rasional adalah pembelian yang didasarkan kepada kenyataan-kenyataan yang ditunjukkan oleh pihak kepada konsumen yang merupakan atribut produk yang fungsional serta objektif keadaannya, misalnya kualitas produk, harga produk, kesediaan barang, efisiensi kegunaan barang tersebut dapat diterima. Kedua, motivasi emosional dalam pembelian berkaitan dengan perasaan, kesenangan yang dapat ditangkap oleh panca indera, misalnya dengan memiliki satu barang tertentu, dapat meningkatkan status sosial. Peranan merek menjadikan pembelian menunjukkan serta ekonominya dan pada umumnya subjektif dan simbolik. Pada saat seseorang akan mengambil keputusan untuk membeli suatu produk, tentunya akan dipengaruhi oleh kedua jenis motivasi tersebut, yaitu motivasi rasional dan emosional. B. Kebutuhan. Pengertian kebutuhan konsumen. Kebutuhan adalah kegiatan manusia akan barang dan jasa yang harus dipenuhi, sedangkan konsumen adalah orang atau perusahaan yang menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan oleh penjual. Jadi, kebutuhan konsumen adalah keinginan seseorang atau lembaga akan barang atau jasa yang ditawarkan oleh penjual secara berkesinambungan. Menurut Abraham Maslow, manusia memiliki ilmu kebutuhan yang membentuk tingkat-tingkat teori Maslow. Manusia harus memenuhi kebutuhan yang penting lebih dahulu, kemudian meningkatkan menjadi yang tidak terlalu penting. 5 kebutuhan dasar itu diuraikan sebagai berikut, yaitu yang pertama kebutuhan fisiologis, 2 kebutuhan keamanan dan keselamatan, 3 kebutuhan sosial, 4 kebutuhan penghargaan, 5 kebutuhan aktualisasi diri. 2. Macam-macam kebutuhan konsumen.
Adapun macam-macam kebutuhan pelanggan atau konsumen adalah 1. Keramahan, sikap ramah. 2. Pemahaman dan empati. 3. Keadilan. 4. Pilihan dan alternatif. 5. Informasi. 3. Pentingnya memahami kebutuhan konsumen. Beberapa alasan kenapa mengutamakan kebutuhan konsumen sangatlah penting dilakukan. Pertama, dapat menciptakan produk yang sangat tepat sasaran. 2. Produk yang dijual mempunyai ciri khas. 3. Adanya nilai tambah pada setiap produk. 4. Memudahkan penyusunan strategi bisnis. 5. Memudahkan kegiatan evaluasi. 6. Konsumen sebagai penentu kesuksesan. Baik, itulah tadi pemaparan dari kelompok kami mengenai motivasi dan kebutuhan konsumen yang semoga dapat menambah wawasan bagi kita semua. Saya selaku moderator mewakili teman-teman kelompok 4 mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya dan meminta maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.